Selamat pagi Bapak Ibu, Om Tante, Oma Opa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Kita patut bersyukur kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dan ini adalah ibadah persekutuan lansia yang pertama di tahun 2022. Dan kita sama-sama berdoa kiranya tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun yang pernah kita lalui. Nah, Bapak Ibu, Om Tante, untuk memulai ibadah ini, mari kita memulainya dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang penuh dengan kemurahan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami boleh berhimpun, kami boleh bersekutu kembali di dalam persekutuan lansia pada pagi ini. Bapa, kami bersyukur kami boleh memulai persekutuan ini di tahun ini Bapa. Kiranya Tuhan juga berkati persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga nanti berakhir. Kami berdoa juga bagi yang bertugas pada persekutuan ini, untuk Bapak Pendeta Jimer Saragih yang akan menyampaikan firman, kiranya juga Tuhan berkati. Juga untuk Ibu Liliana Densi yang bertugas untuk pemandu pujian, juga untuk Ibu Lili Suryawati yang akan mengisi pujian, kiranya Tuhan juga berkati. Berkati juga internet di rumah kami masing-masing, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan lancar. Kami juga bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, walaupun kami hanya berjumpa melalui kanal YouTube, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk bersekutu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang bertugas pada hari ini, untuk pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Jimer Saragih dari GKI Sutopo Tangerang, dan pemandu pujian akan dipimpin oleh Ibu Liliana Densi dan pengisi pujian Ibu Lili Suryawati. Bapak Ibu, bagi yang membawa Alkitab, mari kita buka Mazmur. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 51 ayat 9 sampai dengan 15. Mari kita membaca bersama-sama. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 7 bait 1 sampai dengan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, yang akan dibimbing oleh Ibu Liliana Densi. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari berbangkit.
siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Shalom Opa Oma, Jemaat GKI Kosambi Baru. Perkenalkan saya Pendeta Jimer Saragih dari GKI Sutopo Tangerang. Opa Oma, belum terlambat saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat Tahun Baru 2022 senantiasa memberkati kita. Opa Oma, untuk persekutuan kita, persekutuan lansia pagi hari ini, kita akan masuk di dalam renungan. Untuk itu sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan Opa Oma, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur pada tahun yang baru ini. Tahun 2022 yang Tuhan berikan kembali kami kesempatan untuk boleh menjalani hidup bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kami di tahun yang baru. Dan juga kami yakini, sekalipun kami sudah melewati 2 tahun untuk masa pandemi ini, dan kami bersyukur Engkau tetap memberikan kami kekuatan dalam kami juga masuk di tahun yang baru ini, sekalipun ada virus yang baru, yaitu Omikron. Nah, untuk itu Tuhan, kami ingin membaca firman-Mu agar kami boleh diberikan kekuatan sikap kami dalam menghadapinya di masa-masa new normal ini ataupun juga adaptasi baru. Untuk itu Tuhan, berikan kami hikmat, kuasa Roh-Mu yang kudus untuk kami para opa oma, baik mereka yang sedang berada di rumah maupun juga di tempat yang lain, di kamar, yang boleh mengikuti ibadah ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua. Di dalam Tuhan kami Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Opa Oma, Jemaat GKI Kosambi Baru, baik yang sedang di kamar atau di ruang tamu dimanapun berada, yang sedang menyaksikan persekutuan lansia secara virtual ini, kita akan membaca firman Tuhan Opa Oma dari Injil menurut Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita semua ya Opa Oma. Demikian firman Tuhan. Sesudah Herodes meninggal, ketika Yusuf masih di Mesir, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri lagi kepada Yusuf di dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Orang-orang yang mau membunuh anak itu sudah meninggal. Karena itu bangunlah, ambillah anak itu dengan ibunya dan kembalilah ke Israel." Yusuf pun bangun, lalu membawa anak itu dengan Maria kembali ke Israel. Tetapi kemudian Yusuf mendengar bahwa Arkelaus, itu putra Herodes, sudah menggantikan ayahnya menjadi raja negeri Yudea. Jadi Yusuf takut pergi ke sana. Sesudah ia mendapat petunjuk Tuhan lebih lanjut dalam mimpi, ia pergi ke daerah Galilea. Di situ ia tinggal di kota yang bernama Nazaret.
Dengan demikian, terjadilah apa yang dikatakan oleh nabi-nabi mengenai anak itu. Ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan Opa Oma untuk kita pada pagi hari ini. Tema kita Opa Oma adalah new normal. Bagaimana lansia menghadapinya? Mungkin kalau dibahasakan sederhana, bagaimana nih para Opa Oma yang saat ini memasuki tahun 2022 menghadapi new normal. Ya, sudah banyak Opa Oma ya tips-tips yang diberikan kepada kita para Opa Oma. Tapi new normal maksudnya bukan orang tidak normal menjadi orang normal yang baru, tidak. Tetapi Opa Oma, new normal itu menggambarkan dulu sebelum COVID kita normal-normal aja, baik-baik aja, aman-aman aja, sehat-sehat aja begitu. Tetapi ketika 2 tahun lebih ini kita ini mau jalan 3 tahun, kita dihebohkan, bahkan kita diancam, bahkan membahayakan, bahkan ada yang meninggal karena virus corona, COVID-19. Nah sehingga suasana menjadi berubah ya Opa Oma ya. Sangat berubah drastis. Mungkin Opa Oma sudah banyak mengalaminya perubahan-perubahan itu. Lalu ketika masa-masa ini karena Tuhan menolong kita berangsur-angsur landai begitu, menurun. Nah kita akan mulai masuk nanti, bahkan sudah ada di tahun yang 2022 ini adalah kita mulai new normal. Jadi ada satu perubahan kepada kebiasaan yang baru atau adaptasi yang baru yang perlu kita cermati, yang perlu kita boleh mendengar nasihat itu Opa Oma. Nah bagaimana kita cara menghadapinya? Kita sejenak untuk melihat apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria Opa Oma. Opa Oma pada bacaan kita ayat 13 dan 18 itu didahului. Matius 2 ayat 13 sampai 18 Opa Oma. Apa dikatakan di sana? Di sana malaikat Tuhan melalui mimpi, ya. Melalui mimpi menasehati Yusuf. Setelah lahiran Opa Oma, supaya mereka menyingkir ke Mesir. Dari Israel ke Mesir. Itu kalau Opa Oma yang pernah ke Israel itu cukup jauh Opa Oma, ya. Mungkin Opa Oma ada yang pernah ke sana. Karena apa? Karena ada perintah peraturan Raja Herodes. Yaitu anak laki-laki, termasuk Yesus Opa Oma, itu cara Herodes itu yang licik. Anak laki-laki yang di bawah umur 2 tahun itu akan dibunuh. Wah, ini coba kalau kita merasakan seperti itu Opa Oma, anak kita ataupun keluarga kita ada direncanakan untuk dibunuh. Wah, di sini tidak tenang, tidak aman, menakutkan, mencengkram Opa Oma. Itu suasana yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Maka Tuhan menasehati. Ya sama seperti Opa Oma, mungkin di Kosambi juga ada ya, Kosambi baru. Di kami juga Jemaat Sutopo. Ketika di awal tahun 2020 mulai bulan dengan Maret April, itu sungguh mencekam banyak. Seperti kami pernah mengalami, kami tidak mendapatkan oksigen. Susah Opa Oma. Mendapatkan rumah sakit atau pengobatan sangat susah. Bahkan Opa Oma ya yang sangat mencekam. Mungkin ya secara medis atau manusiawi. Karena mungkin tidak dapat obat, tidak dapat rumah sakit atau puskes. Tidak sedikit yang meninggal. Namun kita yakini seseorang meninggal adalah karena Tuhan dalam Tuhan. Nah, Opa Oma bukan saja ketika masa-masa yang tidak normal itu, masa-masa pandemi itu Opa Oma, bukan saja bagian makanan, minuman dan juga obat rumah sakit. Tetapi juga pada waktu saudara-saudara kita yang sangat-sangat kritis itu sungguh mencekam. Di karantina, tidak dapat dibesuk, tidak dapat dilihat, hanya jarak jauh Opa Oma ya. Mencekam sekali. Bahkan hal tidak bisa jumpa sampai kepada pemakaman Opa Oma. Tidak bisa dilihat. Maka kita gereja banyak pakai Zoom. Dan ada yang terbatas. Dan saya mengalami ketika saat itu ada beberapa jemaat bahwa saat mengubur di rumah duka ngantri Opa Oma. Sungguh saat yang beda seperti sebelum tahun 2020. Cari peti antri, ambulannya pun ngantri dan macet.
Saya ngalamin di Tangerang. Bahkan mengubur pun ngantri. Karena kalau mengubur itu bisa 1 jam 1 jenazah. Lah kalau 1 jam 1 jenazah, satu hari itu 24 jam, Opa Oma. Yang meninggal 36, ngantri Opa Oma. Jadi tidak normal kan? Nah itu pun dialami oleh Yusuf sangat mencekam. Maka pertama-tama yang dilakukan adalah Tuhan pasti melihat apa yang terjadi. Maka Tuhan menasehati Yusuf dan Maria. Artinya kalau zaman sekarang Opa Oma, ya jangan lawan. Jangan sok jago. Wah saya mah kuat. Ayo. Kena nanti kan. Nah Tuhan menasehati Yusuf dan Maria supaya mereka menghindar. Bukan ngalah, bukan supaya kalah. Enggak, menghindar. Nah jadi yang pertama Opa Oma, apa sikap yang boleh kita miliki dalam new normal ini? Kalau orang Tangerang bilang atau orang Jakarta, jangan belagu, jangan nantangin yang namanya COVID atau Omikron. Tidak. Mari belajar dari Yusuf. Jangan jadikan bahwa ketika COVID atau Omikron itu jadi musuh besar sehingga kita stres, depresi. Opa Oma, tidak sedikit loh ya. Ada orang-orang Kristen yang karena takutnya kena COVID, musuh besar, maka ia menutup diri. Enggak pergi kemana-mana. Di rumah saja sampai saat ini. Apa yang terjadi? Kalau dia dengan sangat-sangat sukacita bersama Tuhan, mengikuti peraturan dan perintah Tuhan, ya oke. Tapi dia ternyata akal pikirannya itu lebih kuat daripada beriman. Yang terjadi apa Oma? Banyak. Ketika di rumah terus nggak boleh keluar, itu menjadi stres. Habis stres, depresi. Wah, itu hati-hati. Karena apa? Kita kan sudah dibatasi. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kumpul-kumpul, harus pakai masker dan jaga jarak. Biasanya tukang ngelayap gitu ya. Tiba-tiba plek. Nah, jadi yang pertama bahwa dikatakan jangan kita menantang bahkan sembrono. Ikut nasihat Tuhan. Seperti Yusuf. Mari menghindar. Lalu ketika sesudah mereka menghindar Bapak Ibu, matilah Herodes ini. Itu ayat 19-23, mati. Lalu dikabari oleh malaikat Tuhan supaya mereka masuk kepada new normal. Yaitu ke Israel, kembali ke Galilea. Di sana ada kota Nazaret. Nazaret itu artinya apa Oma? Itu tunas ya. Jadi ketika tunas itu ada paling ujung taruh yang akan bisa tumbuh gitu. Jadi ketika masa-masa yang ada di Israel, lalu mereka lari ke Mesir, masuk kepada kota yang baru, yang mereka lihat suasana baru, sama seperti kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yusuf Maria? Nah, kembali saudara-saudara, bahwa ketika Yusuf Maria dikasih tahu oleh Tuhan, Yusuf Maria yang mau bunuh anakmu dan anak-anak yang lain tuh sudah meninggal. Wah, lega gitu ya. Tapi ternyata apa? Anaknya Arkelaus jadi raja. Balik lagi nih, stres, takut lagi. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita? Dia mengatakan, dengarkan nasihat Tuhan. Setelah dia mendengarkan, maka ia pergi dan berangkat menuju Galilea atau Nazaret. Aman. Opa Oma, pembacaan firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang diminta kita untuk menyikapi. Yaitu bagaimana kita menjaga diri kita. Kita mengontrol diri kita Opa Oma. Melalui apa yang dialami oleh Yusuf, Maria. Yang pertama, Opa Oma dan saya kita bersama-sama menjaga sehat rohani. Nah itu dia. Sehat rohani itu Opa Oma, itu berarti orang memberikan diri mendengarkan nasihat Tuhan. Itu paling penting. Maka kan kita perlu apa? Salah satu ciri daripada sehat rohani, orang masih mau baca Alkitab, dengar firman Tuhan, ikut ibadah, dan juga berdoa.
Jadi jangan opa oma nantangin nih. Ini saya masih kuat nih, mana Omikronnya? Oh enggak, itu kita enggak seperti gitu jadi orang Kristen atau lansia Kristen. Tapi mari sehat dulu jasmani rohani. Mengapa itu? Opa oma ikut enggak? Ingat enggak yang hukum kasih? Ayo, masih ingat Lukas 10? Apa dikatakan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. 4 opa oma. Jadi kalau kita segenap hati berarti kan sungguh-sungguh, serius, maksimal. Jadi sehat rohani itu yang pertama kita dengan Tuhan. Mari mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan juga segenap kekuatan kita. Ya, salah satunya ya opa oma ya beribadah tadi, berdoa, baca Alkitab, atau kita mendengarkan lagu rohani, begitu ya. Itu kita mau sungguh-sungguh. Nah, kalau sudah dapat dengan mengasihi itu, opa oma, maka itu menjadi dasar kita mengasihi orang lain. Itu yang dikatakan oleh dalam bacaan kita, Yusuf Maria patuh. Jadi sehat rohani itu patuh. Patuh pada Tuhan. Bilang pergi, pergi. Diam-diam, jalan-jalan. Patuh. Nah, kalau kita sehat rohani, itu enggak hanya di awang-awang. Tapi sehat rohani itu diwujudkan. Ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu. Nah, opa oma, saya sederhana mengatakannya. Kenapa sih mesti pakai masker ya? Aduh saya sesek. Iya, di rumah mah atau nggak usah pakai masker ya. Tapi kalau kita dalam kontak dengan orang lain. Karena kalau kita pakai masker ini opa oma, sebagai salah satu bagian kita mengasihi Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan juga kekuatan kita. Nah, itu kita wujudkan apa? Saya pakai masker, saya mengasihi Tuhan dan diri saya. Dan juga mengasihi orang lain. Orang lain tidak akan kena, tidak tertular, memutus rantai dengan orang lain. Sebagai tanda saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan berarti harus mengasihi orang lain. Maka memakai masker. Itu sehat rohani. Membuat kita sehat jasmani. Teratur, terkontrol. Jadi ada kepatuhan, ketaatan. Itu yang pertama opa oma. Sehingga yang kedua, kalau kita patuh kepada Tuhan, hukum kasih itu kita nyatakan dengan ya opa oma jaga jarak gitu ya. Lalu memang ya bukan nggak boleh keluar. Nah kemarin opa oma ya, saya mimpin di GKI Puri Indah tanggal 2. Di tempat kami GKI Sutopo juga belum bisa lansia di atas 60 untuk beribadah. Belum. Mungkin juga di GKI Kosambi baru ya. Nah tetapi di GKI Puri Indah ini saya kaget juga opa oma. Itu yang ibadah sekitar 100 lah ya. Jangan jaga jarak opa oma. Tapi lansianya banyak. Di atas 50%. Sehat-sehat. Tapi jaga jarak. Jangan nantangin begitu. Tentu dengan tubuh yang sehat ya kan. Sudah disuntik itu kan. Itu supaya apa? Dalam rangka mengasihi Allah dan orang lain. Jangan sembrono. Sembrono mencelakai orang lain opa oma. Nah, kita lansia kan sudah lemah fisik, ya kan? Tapi kalau masih kuat, mari. Badan ini kuat, sehat itu yang paling banyak mempengaruhi adalah sehat rohani. Dia akan terkontrol, terjaga, opa oma. Nah, jadi yang pertama tadi patuh, taat, cara kita menangani, masuk dalam adaptasi yang baru. Supaya tadinya kita yang tidak biasa pakai masker, ataupun juga kita nggak biasa cuci tangan, nggak biasa ke jarak, itu menjadi satu kebiasaan yang sehat. Nah, sehat rohani, sehat jasmani. Itu yang disebut hukum kasih. Lalu yang ketiga, opa oma. Bagaimana cara kita bahwa ketika kita menghadapi new normal ini, ternyata disiplin. Banyak kita nggak disiplin. Disiplin itu artinya setia. Kita mau ikut aturan. Coba lihat opa oma, barang siapa yang tidak disiplin di dalam peraturan lalu lintas, kebanyakan nabrak. Yang tidak disiplin di dalam masa pandemi
Ada banyak yang sakit bahkan meninggal. Jadi disiplin itu adalah loyalitas kita, kesetiaan kita, dan juga membuat kita benar tunduk di hadapan Allah. Sehingga kita membuat diri kita, Opa Oma, bisa berdamai dengan yang namanya COVID atau Omikron. Kalau kita berdamai, kita menjaga diri. Kita siap-siap. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan menjaga, memelihara kita. Kalau kita taat kepada Tuhan dan patuh. Ya, jadi saya simpulkan Opa Oma, yang pertama sehat rohani. Yang kedua kita menjadi sehat jasmani, ya, untuk kita melakukan hukum kasih. Yang ketiga Opa Oma, mari kita mau disiplin. Jadi tidak hanya kita hanya bicara, hanya ngomong, hanya teori, tidak. Tapi nyatakan apa yang kita percaya dengan disiplin, teratur, terus menerus, tidak pernah longgar, tidak pernah kendor. Nah, dengan demikian Opa Oma, kalau saya mengatakan bahwa barang siapa yang sudah masuk di tahun 2022 ini Opa Oma, itu adalah pemeliharaan Tuhan. Percayalah, ketika Allah memelihara kita Opa Oma, di sana kita yakin pun bahwa Allah akan menjaga kita. Kalau kita percaya dengan tadi, aku mengasihi Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan juga kekuatan dalam saya menyatakannya. Dalam saya menghadapi COVID ini atau Omikron. Pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita, tapi Ia menjaga, memelihara, karena Ia adalah sumber segala kekuatan dan perisai kita. Tuhan memberkati Opa Oma tetap sehat, ya, menjaga diri, dan juga makanan minuman yang membuat kita tetap sehat. Tuhan memberkati. Amin. Opa Oma, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman yang mengajar kami, para Opa Oma, untuk boleh melihat, menyikapi nuansa yang baru, new normal, adaptasi baru, kebiasaan baru yang kami belajar dari firman Tuhan. Supaya kami mengutamakan pertama-tama sehat rohani. Membuat kami melakukan hukum kasih dalam menjaga sehat jasmani. Maka kami harus patuh, harus taat, harus setia, disiplin kepada Tuhan dan dalam peraturan. Dengan itu kami yakin pemeliharaan Tuhan tetap terjadi bagi kami. Supaya kami tidak stres dan depresi. Supaya kami tidak menjadi orang yang kesepian. Supaya kami menjadi orang yang tidak menjadi orang yang minder. Supaya kami tidak menjadi orang yang merasa terkungkum dan juga terbelenggu. Tetapi Tuhan ada memberikan kami kebebasan, tetapi dalam ketaatan. Kami tidak mau bebas tetapi bablas. Tapi bebas yang sungguh-sungguh taat kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati para Opa Oma dalam kekuatan iman, dalam kesehatan mereka. Bila ada tubuh yang lemah dan fisik yang sudah mulai untuk menurun, kami yakin ketika Tuhan memberikan kami sehat rohani, membuat kami tetap bersemangat. Dan kami yakin Tuhan pun akan selalu menjaga dan menolong kami para Opa Oma. Berkati untuk anak-anak para Opa Oma yang jauh maupun dekat, serta mereka yang dalam pergumulan, pekerjaan mereka. Kiranya para anak-anak kami menantu tetap dalam cinta kasih merawat kami. Sebagai tanda Tuhan memelihara kami para Opa Oma melalui anak-anak dan juga menantu cucu. Dan juga melalui gereja GKI Kosambi Baru yang terus boleh menyatakan satu pemeliharaan melalui ibadah-ibadah. Kiranya Tuhan berkati pengurus komisi lansia dan juga pendeta Indri beserta keluarga, para penatua, serta seluruh karyawan dan pengurus komisi. Kami bersama-sama menciptakan satu tradisi kebiasaan baru yang boleh tetap patuh taat kepada Tuhan, menyatakan hukum kasih, dan kami boleh disiplin dalam menghadapi era yang baru ini, new normal ini. Terima kasih Tuhan, bila ada para Opa Oma yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Bila ada yang merasa dalam hidupnya ada dalam pergumulan, kiranya Tuhan juga Engkau berikan pertolongan kepadanya. Terima kasih Kristus, kami yakin kami para Opa Oma selalu kami dipelihara, diberkati Tuhan saat kami percaya Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah senantiasa oleh karena kasih karunia-Mu, berkat-Mu, kami boleh mengalami terus kehidupan ini bersama dengan Kristus, sehingga kami tidak takut dan tidak ragu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kehidupan saudara kini dan selamanya. Amin.
loves you.